hujan lebat sekali, kemudian dibarengi dengan petir. Sekitar setengah jam kemudian terjadilah banjir bandang, sehingga itu yang menghantam daripada rumah masyarakat. Salah satunya adalah rumah Ustadz Syaukani. Di rumah beliau ada 4 orang, yang bertiga itu meninggal, salah satu istri dan anak, kemudian salah satu keponakan beliau itu cedera berat, yaitu patah tangan, kemudian sekarang lagi dirawat di rumah sakit Padang. Di saat akhir-akhir beliau masih sempat memberikan khutbah Jumat, itu dekat dengan lokasi kejadian. Di situ kami sangat terpukul. Ya, kalau untuk memenuhi tentu hanya untuk sekedar makan hari ini. Sementara yang terdampak ini tentunya mereka butuh, apakah itu beras, konsumsi sembako lah begitu. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam Tribun News on Focus. Tribuners, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB melaporkan jumlah korban banjir lahar dingin hujan Gunung Merapi yang melanda 5 kabupaten kota di Sumatera Barat bertambah 8 orang pada Rabu 15 Mei 2024, sehingga total korban menjadi sebanyak 58 orang. Adapun korban hilang kembali bertambah dari 27 menjadi 35 orang yang semuanya masih dalam proses pencarian. Untuk keluarga terdampak berjumlah 1.543 keluarga dan 33 orang mengalami luka-luka. Para korban dikonfirmasi berasal dari 5 kabupaten kota terdampak, yakni Kabupaten Agam, Tanah Datar, Padang Pariaman, Kota Padang, dan Padang Panjang. Salah satu korban bencana ini yakni seorang guru bernama Syaukani Sani yang merupakan guru senior di Diniyah Limo Jurai. Syaukani Sani meninggal tersapu banjir bersama rumahnya. Dan Tribuners, kita kini sudah tersambung dengan reporter Tribun Padang, Rahmat Panji. Halo rekan Panji. Ya, rekan Geo. Ya, bisa dilaporkan situasi di sana, Panji? Baik, saya sedang pada siang hari ini saya sedang berada di lokasi, persisnya di Kapalokoto, Nagari Sungai Puar, Kecamatan Sungai Puar, Agam, Sumatera Barat. Di sini itu ada sebanyak 5 korban jiwa yang meninggal dunia akibat banjir lahar dingin yang terjadi di sini. Dan sampai hari ini itu bisa saya informasikan masyarakat bersama tim gabungan itu masih melakukan pembersihan material banjir. Dan laporan terkini dari saya juga kondisi di Kapalokoto pada siang hari ini, kondisi cuaca itu terpantau mendung. Angin cukup kencang dan berdasarkan prediksi BMKG pada hari ini juga terpantau akan terjadi hujan dengan intensitas sedang dan lebat. Seperti itu, rekan Geok. Baik, di sana Anda akan melaporkan bersama dengan tokoh masyarakat setempat mengenai Ustadz yang menjadi guru senior yang menjadi korban di bencana ini. Boleh kita berbincang atau mewawancarai tokoh masyarakat tersebut? Baik, selamat siang Pak Sastra. Ya, selamat siang Bu. Baik Pak Sastra, bisa disampaikan bagaimana kronologi Ustadz Syaukani tersapu banjir hingga akhirnya menjadi korban meninggal dunia, Pak? Ya, terima kasih Tribun. Ini kami bersama wartawan ingin menyampaikan kronologis daripada kejadian banjir bandang pada malam hari Sabtu malam. Jadi sekitar jam 9 itu hujan lebat sekali, kemudian dibarengi dengan petir. Sekitar setengah jam kemudian terjadilah banjir bandang, sehingga membawa material batu-batuan, kemudian pasir, lumpur, dan kayu-kayu yang dibawa dari atas pindah dari bukit. Sehingga itu yang menghantam daripada rumah masyarakat. Salah satunya adalah rumah Ustadz Syaukani, yang mana beliau adalah seorang guru Diniyah Limo Jurai. Kebetulan beliau adalah guru senior dan merupakan tokoh ulama dari Sungai Puar. Kemudian di rumah beliau ada 4 orang, yang bertiga itu meninggal, salah satu istri dan anak,
Kemudian salah satu keponakan beliau itu cedera berat, yaitu patah tangan. Kemudian sekarang lagi dirawat di rumah sakit Padang, Jamil kalau tidak salah. Ya. Baik. Itu. Baik, kemudian bagaimana kondisi keponakan dari almarhum Ustadz ini? Siapa yang menemani di rumah sakit, Pak? Oh ya, jadi orang tua daripada yang cedera ini kan berada di luar kota, yaitu dari Bandung. Jadi paginya hari Minggu dia udah sampai di sini. Sore kalau nggak salah, sore nyampainya. Sementara anak ini sudah dibawa ke Padang, kemudian beliau langsung ke rumah sakit Padang. Jadi sekarang bersama orang tuanya, bapaknya gitu. Kalau ibunya sudah almarhum, ya. Untuk kondisinya sendiri bagaimana Pak sekarang keponakan tersebut? Ya, kondisi anak ini sekarang sudah mulai membaik karena dia cedera patah, kemudian dioperasi. Jadi sudah mulai membaik. Informasi tadi sudah mulai membaik. Ya. Baik. Untuk kondisi psikisnya mungkin Pak, mentalnya setelah kejadian tersebut? Sudah barang tentu mengenai psikisnya, secara mental otomatis drop, sudah pasti. Tentu penanganannya oleh dokter di rumah sakit tentunya. Ya. Baik. Kemudian dari pandangan Anda, Pak Sastra, seperti apa sosok Ustadz Syaukani ini? Ya, sosok Ustadz Syaukani ini adalah seorang tokoh ulama, tokoh senior. Beliau adalah seorang ustadz dan ulama, mana beliau boleh dikatakan setiap hari memberikan tausiah, pengajian, bukan hanya di kampung Sungai Puar, termasuk juga Bukit Tinggi, Payakumbuh. Kemudian boleh dikatakan setiap hari pasti ada kegiatan. Apalagi beliau adalah salah seorang guru senior di Diniyah Limojurai. Bahkan itu adalah menjadi guru dari guru-guru yang ada di Diniyah Limojurai. Ya. Baik. Kemudian dari yayasan atau pesantren yang menaungi atau yang menjadi tempat bekerja daripada Ustadz Syaukani ini seperti apa setelah kehilangan sosok Ustadz Syaukani? Ya, tentu kami terutama jangankan anak murid atau para guru, kami masyarakat pun sangat kehilangan. Karena di saat akhir-akhir beliau, yaitu hari Jumat, beliau masih sempat memberikan khutbah Jumat, itu dekat dengan lokasi kejadian. Di situ kami sangat terpukul, arti terpukul di sini sangat berduka, karena di saat terakhir beliau menyampaikan khutbahnya hanya satu kata, dua patah kata saja, yaitu 2 kalimat syahadat. Hanya itu yang dibahas. Barangkali itu sudah menjadi pertanda barangkali, cuman kita akan tidak tahu. Tapi setelah kejadian baru kami sadar bahwasanya itu adalah peringatan bagi kami yang tinggal. Ya. Baik, berarti memang dikenal sangat baik ya oleh masyarakat dan juga baik, terutama dari pihak pesantren. Ya, baik. Sangat baik. Untuk Anda sendiri Pak Sastra, saat kejadian banjir bandang, Anda sedang di mana Pak? Jadi pas hujan lebat itu kami biasa juga kalau di kampung kan ya nggak ada yang tidur sore Bu. Jadi setiap hari hujan lebat selalu kami waspada begitu. Karena memang udah terjadi gunung meletus, kemudian ada banjir-banjir, walaupun nggak besar, tapi ada banjir. Masyarakat waspada memang. Nah, jadi pas malam kejadian itu, begitu kejadian, ya kami ke lokasi. Cuman kami nggak bisa langsung ke lokasi, karena airnya besar tuh. Ya, nggak bisa menjangkau gitu. Ya. Baik, kemudian bisa diceritakan bagaimana Anda akhirnya bisa selamat, Pak Sastra, dari kejadian? Saya secara pribadi berjarak sekitar 300 meter, 400 meter. Jadi air ini nggak nyampe ke lokasi rumah kami gitu. Ya, nah, ya. Baik, kemudian untuk kondisi rumah Anda berarti aman ya Pak ya? Itu di mana Pak letaknya Pak? Ya, aman. Itu letaknya di mana Pak? Pertama, rumah kami itu agak ketinggian. Kemudian dari lokasi arah air yang meluncur itu sekitar 150 meter, ya, 150 meter, dan itu agak ketinggian, ya. Baik. Jadi, ya. Baik, untuk di sana Pak, kondisi pengungsiannya bagaimana Pak? Berapa yang mengungsi di sana Pak? Jadi rata-rata Bu, pengungsi rumah yang terdampak itu menginap di rumah keluarga. Ya, jadi kami tidak membuat tenda atau apapun, cuma mengungsi ke rumah keluarga. Ya. Baik, jadi tidak ada tenda pengungsian begitu Pak?
Ya, tidak. Cuman kami punya tenda itu untuk bantuan-bantuan gitu ya. Oh, baik. Logistik, ya logistik. Untuk jumlah pengungsinya sendiri berapa, Pak? Untuk jumlah pengungsi diperkirakan sekitar 40-an orang lah, 40 lah keseluruhan yang nginap di keluarga aja. Itu didominasi siapa, Pak? Mungkin orang dewasa atau mungkin ada anak-anak juga, Pak? Bisa disebutkan? Ada. Anak juga ada, dewasa juga ada, orang tua juga ada. Baik. Ya. Kemudian bantuan apa, Pak, yang datang untuk pengungsi ini, Pak? Ya, jadi bantuan yang sementara ini terutama mengenai konsumsi itu rutin, ditambah lagi alat-alat untuk pembersihan seperti skop, cangkul, dan yang lain-lain. Tenda juga ada. Kemudian ya snack kecil, makanan itu ada lengkap. Baik. Ya. Tapi sebenarnya bantuan ini apakah sudah memenuhi atau mungkin ada yang dibutuhkan warga namun belum datang bantuannya, Pak? Ya, kalau untuk memenuhi tentu hanya untuk sekedar makan hari ini. Sementara yang terdampak ini tentunya mereka butuh apakah itu beras, konsumsi sembako lah begitu. Barangkali itu dibutuhkan ya. Ya. Baik, kemudian untuk akses transportasi mungkin di sana bagaimana, Pak, kondisinya, Pak, bisa disampaikan? Oh ya, kalau akses transportasi aman, Bu. Jadi akses kita sangat lancar, alhamdulillah udah lancar. Kemarin di hari Minggu Senin memang masih dalam pengerjaan pembersihan itulah, pembersihan ada batu-batu, pasir segala macam di tengah jalan. Tapi kalau sekarang udah bersih karena kerjasama dengan aparat kami dari kepolisian, kemudian ditambah dengan masyarakat gitu. Ya. Baik, kabarnya Pak hari ini akan turun hujan kembali, Pak. Antisipasinya agar kejadian serupa tidak terjadi bagaimana, Pak? Ya, tentu dari aparat sendiri sudah memberikan arahan kalau terjadi kembali air bah, tentu sudah ada Pak Bu arahan untuk masyarakat ya. Ya. Baik, kemudian terakhir Pak, harapan Anda terkait bencana ini, kemudian peran pemerintah seperti apa yang Anda harapkan, Pak Sastra? Ya, terima kasih Bu. Jadi tentunya pemerintah secara umum, secara keseluruhan, karena kejadian ini kan bukan hanya di daerah kami, tentunya di daerah lain pun terjadi hal yang sama. Harapannya tentu bagaimana supaya pemerintah lebih tanggap, lebih cepat untuk mengantisipasi daripada kejadian ini gitu. Ya Bu. Ya, baik. Semoga bencana ini tidak terulang kembali, penanganannya cepat dan sesuai dengan harapan warga ya Pak. Terima kasih ya, Pak Sastra atas waktunya. Iya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih juga reporter Tribun Padang, Rahmat Panji. Selamat bertugas kembali, Rahmat. Dan Tribuners, sekian Tribun News on Focus kali ini. Saksikan informasi terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.